Nah kawan-kawan, ini ya habis ngulek bawang putih ya buat bumbu cakwe besok. Dan perlu kita ketahui ya teman-teman semua, bawang putih ini adalah hal sangat pokok ya, untuk kita membuat cakwe, karena rasa itu tergantung di bawang putih. Namanya juga cakwe itu eh, rasanya cenderung gurih ya, yaitu letaknya di bawang putih kan, seperti itu. Tetapi teman-teman ya, bawang putih ini banyak sekali apa ya, suatu rintangan juga ataupun permasalahan juga pada cakwe yang kita buat gitu kan. Kalau kita itu tidak terlalu teliti ya, tidak waspada lah intinya gitu kan. Nah teman-teman, pada dasarnya ya, setiap takaran membuat cakwe itu sendiri kan, mungkin kita juga variatif. Tetapi kalau yang menu yang saya buat ataupun resep yang saya buat, ini kan takarannya kalau saya ya teman-teman ya, nggak tahu kalau teman-teman semua ini kan. Nah contohnya ini yang saya ulek ini teman-teman, ini buat besok gitu kan, buat takaran 6 kilo besok ya. Artinya dari per kilo ya, ini kan sudah dicampur garam 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 kasar ya. Kalau saya kan cenderung ke garam kasarnya kalau nih seperti ini teman-teman. Jadi kalau kalau untuk membuat cakwe itu, kalau untuk ulekan di bawangnya, saya cenderung pakai garam kasar itu ya. Artinya garam yang masih apa ya, belum belum tercampur zat jodium atau apa ya, yang dikemas untuk meja itu ya. Jadi lebih lebih kerasa asinnya gitu temennya, masih kerasa asinnya. Nah untuk ukuran ukuran sekilo sendiri saya memberikan 1 sendok makan ini ya, untuk bawang apa, untuk garamnya nanti dicampur diulekkan di sini kan, seperti itu. Nah kalau bawang sendiri dari per kilo gini teman-teman ya, dari per kilo saya itu memberinya jadi sekitar, kalau bawang ini bawang apa namanya teman-teman ya, bawang putih biasa ya. Jadi kalau dari per kilo itu sekitar 10 siung saya memberikannya, 10 siung. Ini kalau besar-besar gini 10 siung. Sebenarnya masih kurang dikit, kurang rasanya itu kurang nyegra, gerang apa deh, pokoknya kurang dikit gitu. Cuma kalau kebanyakan, saya kemarin saya kasih 15 ya untuk itu sering gagal teman-teman ya. Cakwenya itu sering agak gagal gitu kan. Nah, setelah 10 pun eh, sebenarnya agak berat. Yang standar itu antara kisaran 6 siung, 8 siung. Cuma rasanya itu kurang gitu kan teman-teman ya. Jadi ya kita harus punya inisiatif gitu kan. Jadi dengan 15 itu rasanya kerasa banget bawang putihnya. Cuma resikonya pada adonan kita teman-teman. Adonan kita cakwe itu agak apa ya, susah. Pokoknya kurang jadilah gitu kan. Kalau gagal total enggak gitu, kurang jadi gitu. Nah, dengan 10 pun agak berat. Nah, akhirnya saya sendiri menggunakan, kalau ngadon itu ya, menggunakan air hangat, terutama di ini diulekan bawang putihnya seperti itu. Nah bawang putih ini sendiri ternyata gitu teman ya, kalau saya amati gitu, saya apa ya, saya setiap hari gitulah, artinya perkembangan setiap hari gitu. Biasa kegagalan kita membuat cakwe itu gitu kan, sepertinya barang mudah gitu membuat cakwe. Tetapi ternyata bawang putih ini itu salah satu dampaknya gitu kan. Kita membuat adonan cakwe ini ternyata tidak ngembang gara-gara ini gitu teman-teman. Dan yang kedua adalah gara-gara garam ya. Kalau garam sih setahu saya sih memang ya teman-teman, garam itu menghambat reaksi dari pengembang atau dari ragi instan, sehingga teman-teman ya, garam ini kalau terkontaminasi langsung dengan ragi instan, dia memang mematikan ragi instan, karena ragi instan itu kan dia mikroorganisme ya, yang apa ya, artinya dia butuh lawan yang pas gitu, artinya seperti itu. Jadi kalau seperti gula pasir, ragi instan itu cocok, tapi kalau sama garam dia akan terhambat gitu kan. Nah ditambah lagi dengan bawang sangat pengaruh juga teman-teman, sehingga tadi kalau kita membuat adonan ya, ini salah satu penghambatnya teman-teman. Jadi kalau bawang putihnya sedikit tuh kan, bagus cakwenya teman-teman, bagus, dia akan mekar-mekar gitu kan. Nah kalau bawang putihnya banyak ya itu agak gimana ya. Nah ini
mungkin bisa di apa ya, mungkin dicoba teman-teman ya. Salah satu kegagalan cakwe itu ya ini dari bawang putih. Nah yang berikutnya teman-teman ya, kenapa saya tuh cenderung lebih baik ngulek ya bawang ini atau ditumbuk. Biasanya kan kalau banyak ini kan kadang langsung diulek itu kan apa, kocar kacir teman-teman. Itu saya saya ketok-ketok dulu bawangnya di sini gitu kan, saya ketok-ketok udah rata baru saya kasih garam, baru diulek gitu kan. Karena kalau masih masih utuh saya langsung ulek gitu kan keras gitu kan. Nah kenapa kok tidak di blender gitu teman-teman ya? Ya saya pernah nyoba sih gitu kan, di blender itu wah aromanya pas blender bawang putihnya keluar semua gitu teman-teman ya. Jadi itu yang saya rasakan. Nah udah itu saya masukkan, mungkin jadi karena dadakan juga gitu kan, ya pernah juga nggak dadakan gitu kan. Jadi udah saya coba gitu kan dadakan, jadi bawang putih itu langsung saya blender gitu kan buat banyak. Nah terus saya masukkan ke adonan gitu kan, begitu aja saya inapkan. Aroma semerbaknya bawang putih itu luar biasa kalau di blender, keluar semua dia tuh. Nah kan tetapi pada rasa cakwe sendiri itu saya sendiri yang makan gitu cakwenya, beda teman-teman ya. Kemudian ya orang lain saya coba suruh nyoba, ternyata memang beda teman-teman. Jadi memang benar ya teman-teman. Kalau yang orang-orang yang ya gue masak itu ya, kalau dia itu buat sayuran, bumbu sayuran dengan bawang putih teman-teman ya, dengan bawang putih itu lebih baik mereka itu, nah mereka itu cenderung menumbuk ya teman-teman. Jadi diketok gitu ya, artinya kayak diketok gitu, geprek gitu ya teman-teman ya bawang putih itu. Nah itu aromanya memang, jadi dia tidak langsung keluar, tapi aroma yang pada masakannya itu memang berasa ya, sendiri merasakan itu ya teman-teman. Sehingga ya udahlah gitu kan, jadi jangan cari simpelnya gitu kan. Kalau cari simpelnya bawang putih kita blender selesai kan, kita masukkan. Apalagi kalau buat banyak kayak gini teman-teman, ibaratnya 5 kilo kan nguleknya repot juga, tapi kan kenyataannya dia sangat berpengaruh sekali teman-teman. Soalnya kita namanya pedagang teman-teman, menjaga kualitas gitu kan, menjaga kualitas terutama di rasa ya. Karena kalau upamanya bikinan kita secara bentuknya udah jelek gitu kan, kurang sempurna, rasa juga nggak enak, ya siapa yang mau beli kuliner kita, produk kita gitu teman-teman. Ya sama kayak saya mengakui teman-teman ya, cakwe kita saya gitu kan kurang sempurna gitu kan. Nah kalau rasanya upamanya nggak ada, ya mau gimana, coba mau bikin cakwe berapa kilo cuman. Sedangkan kalau kita jualan kayak gini teman-teman, kalau cuma jual sekilo 2 kilo rugi waktu, rugi tenaga ya, minimal lah apanya kan ya, bikin 5 kilo 6 kilo 7 kilo 8 kilo terusnya gitu kan. Kalau cuma bikin 2 kilo jualan kayak gini ya rugi waktu, rugi tenaga kita teman-teman, sia-sia lah gitu kan. Makanya ya minimal buat cakwe 4 kilo udah ada 4 kilo 8 kilo atau berapa gitu kan, jadi punya pendapatan minimal bersih-bersihnya itu kan 200.000, itu sudah lumayan gitu kan. Karena perputaran ekonomi kita kan, karena kebutuhan kita kan semakin lama semakin apa namanya, semakin mahal gitu ya. Nah begitu juga dengan kita, ketika kita dagang ya kualitas itulah yang diutamakan teman-teman, sehingga usaha kita itu bisa langgeng gitu. Nah ini cuma sekedar cerita sih teman-teman ya. Saya itu biasanya usaha kalau sudah jalan gini kan terhambat oleh apa ya, saya sendiri yang kurang konsistennya, kadang dikelola orang lain gitu kan. Seperti itulah yang kadang menghambat saya sendiri gitu. Nah saya sekarang saat merintis sekarang gitu kan teman-teman ya, teman-teman bisa menyaksikan berapa kilo yang saya buat, walaupun pas merintis itu kan pas susah-susahnya kita merintis usaha ya, waktunya belum pas gitu kan, ekonomi juga belum stabil gitu kan. Jadi tapi alhamdulillah teman ya, sekarang bisa omset 500-600 gitu kan. Jadi sudah, apalagi kadang saya sendiri garapnya gitu kan, kadang ada teman yang datang bantuin gitu, ponakan kadang-kadang seperti itu. Kebanyakan sekarang waktunya garap sendiri. Jadi membuat 8 kilo 7 kilo itu udah standar banget, artinya dapat uang 200 500 600 kotor itu kan sudah lumayan lah gitu teman-teman ya, termasuk cakwe ini kan. Jadi untuk pemasukan kita ya sudah sangat standar ya, kalau bisa masih berkembang gitu kan. Cuma ya gimana lagi, kondisi sekarang seperti ini dan mungkin tempat-tempat juga yang kurang mendukung. Tapi ya insya Allah usaha kita kan, yang penting tadi teman-teman menjaga kualitas, termasuk
yang saya ulek ini bawang putih gitu kan, jadi kita sangat paham garamnya, terus tepung terigunya kita yang berkualitas gitu kan, sehingga rasa tidak mengurangi gitu teman-teman, sehingga usaha kita bisa langgeng gitu kan, bisa tetap bertahan lama, bahkan kalau bisa semakin berkembang kan, seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu ya teman cerita saya pada kesempatan kali ini tentang bawang putih dan garam untuk khususnya untuk cakwe teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih ya, kita berjumpa lagi di video dan tayangan-tayangan berikutnya.